Shalom, selamat tahun baru untuk kita sekalian. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat Cornelius Media. Saya Pendeta Widodo Purwanto bersama Pendeta Felix Gosal, Pendeta Edward Taliwongso, dan juga Pendeta Jerry Jacobs. Untuk memulaikan pendalaman Alkitab kita pada saat ini, mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik untuk selama-lamanya dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar kembali daripadamu melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Kami berdoa, kiranya Tuhan akan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, memampukan kami untuk mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami melalui pendalaman Alkitab pelajaran Sekolah Sahabat. Dan itu akan bermanfaat untuk kami boleh bertumbuh di dalam Kristus. Berkati sahabat-sahabat Cornelius Media yang menyaksikan program kami ini. Biarlah kepada mereka Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, agar mereka juga disanggupkan untuk mengerti, dan kami bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya. Puji syukur kepada Tuhan oleh karena kita boleh tiba di triwulan yang pertama, itu berarti kita memulaikan sebuah seri yang baru. Dan pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk 3 bulan ke depan dengan judul Pada Hari-Hari Terakhir Ini, Pekabaran Kitab Ibrani. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita ingin mengetahui kira-kira apa yang menjadi pokok bahasan dan tujuan dari pelajaran Sekolah Sahabat triwulan pertama ini yang ingin diangkat oleh penulis pelajaran Sekolah Sahabat, yaitu Profesor Felix Cortez. Dan untuk memahami hal ini, maka kita mesti melihat dulu latar belakang masalah, tantangan, dan kesulitan yang dihadapi oleh para pembaca buku Ibrani. Tujuan penulisan buku ini adalah untuk memperingatkan para pembaca dari buku Ibrani tentang bahaya kemurtadan. Yaitu yang pertama. Jadi memperingatkan supaya mereka tidak murtad dengan ajaran-ajaran yang datang untuk kembali ke gaya pemikiran perjanjian lama yang artinya adalah keselamatan dengan cara melakukan berbagai ritual, keselamatan berdasarkan perbuatan. Yang kedua, tujuan daripada penulisan kitab Ibrani ini supaya pembaca ini melanjutkan iman mereka. Mereka sudah mulaikan dengan baik, tetapi mereka tetap setia sampai iman mereka menjadi sempurna. Lalu kemudian yang ketiga, tujuannya adalah mempersiapkan para pembaca kitab Ibrani supaya mereka bersiap tentang apa yang akan terjadi, bahaya yang terjadi di masa depan. Bahaya ini dalam arti ancaman secara fisik maupun juga ancaman secara teologis terhadap iman mereka. Nah, mengetahui hal itu, maka sebenarnya ada 3 poin yang ingin diangkat oleh penulis pelajaran Sekolah Sahabat. Yang pertama adalah melalui pelajaran Sekolah Sahabat ini, dia ingin menyatakan siapa Yesus itu secara dimensi lokal atau personal. Bahwa Yesus itu adalah sebagai penolong yang awal dan yang akhir dari iman kita bagi mereka yang menderita aniaya dan celaan. Itu terdapat di Ibrani 10 ayat 32 sampai 34. Lalu yang berikut, penulis pelajaran Sekolah Sahabat ingin menyatakan Yesus dalam dimensi bersama atau secara nasional. Mengapa secara nasional? Karena dia mengatakan bahwa orang Kristen adalah satu bangsa, Israel modern, dalam perjalanan menuju tanah air yang lebih baik, a better country. Dan Yesus adalah Yosua yang baru, the new Joshua, yang kita perlu untuk ikuti tuntunannya. Sebagaimana Yosua yang menuntun bangsa Israel kuno menuju ke Kanaan duniawi ini, maka Yesus sekarang sebagai Joshua modern yang menuntun bangsa Israel modern, orang Kristen, menuju ke tanah Kanaan surgawi. Itu ada di Ibrani 3, Ibrani 4, Ibrani 11, dan juga Ibrani 12. Dan yang ketiga, tujuan dari penulis pelajaran Sekolah Sahabat adalah menyatakan Yesus dalam dimensi secara universal. Artinya, dia ingin menekankan bahwa Yesus itu adalah Adam yang baru. Adam yang pertama sudah gagal. Adam yang baru, anak manusia, melalui dia semua berkat dan tujuan Allah kepada manusia itu dapat digenapi. Ibrani 2 ayat 5 sampai 10. Nah, sekarang kalau dihubungkan dengan kata pada hari-hari terakhir ini atau in these last days, apa kaitannya?
Rupanya penulis pelajaran sekolah Sabat ingin supaya kita, para pembaca modern kitab Ibrani, mengetahui bahwa semua pekabaran yang terdapat di dalam kitab Ibrani itu relevan bagi mereka di abad pertama dan juga relevan bagi kita yang kita percaya sudah hidup di akhir zaman pada zaman sekarang ini. Jadi itulah mengapa dia mengangkat pekabaran dalam kitab Ibrani untuk mempersiapkan kita menuju ke tanah air yang lebih baik. Saya pikir itulah yang perlu kita ketahui sebagai persiapan kita untuk masuk lebih dalam. Baik, terima kasih. Dan pada pelajaran yang pertama ini, penulis telah mengambil atau memilih ayat inti yang terdapat di dalam kitab Ibrani, pasalnya yang ke-10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebelum kita akan masuk lebih dalam kepada pendalaman ayat tema ini, mari kita lihat sedikit latar belakang dari penulisan kitab Ibrani. Menurut manuskrip Yunani tua, mereka memberikan nama kitab ini dengan nama Pros Hebraius, yang artinya to the Hebrews. Di mana dalam pengertian ini, Ibrani ini ditujukan kepada mereka yang mengaku sebagai keturunan Abraham. Nah, penulis Ibrani di dalam surat ini tidak terlalu jelas. Tidak disebutkan siapa penulis dari kitab ini. Oleh karena itu, ini menimbulkan perdebatan di antara pelajar Alkitab. Ada yang mengatakan bahwa penulisnya adalah Paulus. Ada yang mengatakan bahwa yang menuliskan buku ini adalah Barnabas, Apolos, Clement, bahkan Lukas. Ya, bermacam-macam ide dan argumen muncul. Oleh karena itu, masalah penulisan ini mengakibatkan buku ini lambat dimasukkan ke dalam kanonisasi Alkitab. Nanti pada abad yang keempat, baru itu diterima sebagai kesatuan dari Alkitab. Argumen utama dari para pelajar Alkitab mengatakan bahwa Paulus bukanlah penulis dari kitab ini oleh karena gaya sastra dari penulisan kitab Ibrani ini atau bahasa Yunaninya tidak seperti yang biasanya mereka baca pada saat membaca tulisan-tulisan Paulus. Oleh karena itu contohnya seperti Clement of Alexandria yang hidup di tahun 100-an, yang kemudian meninggal di tahun 215 Masehi, dia mengatakan bahwa kemungkinan besar Paulus menulis surat ini di dalam bahasa Ibrani, lalu Lukas mengalihbahasakan di dalam bahasa Yunani. Ya. Lalu kemudian juga ada seorang yang bernama Origen. Dia juga adalah orang yang hidup setelah Clement meninggal di tahun 254 Masehi. Dia mengatakan bahwa kalau melihat gaya bahasa atau pola pikir, pokok pikiran di dalam kitab Ibrani ini, sepertinya kitab Ibrani ini adalah sebuah khotbah. Yang kemudian pada saat Paulus sementara berbicara, ada orang lain yang menuliskan itu dan menjadikan kitab Ibrani. Nah, hingga abad yang ketiga, ada sebuah kodeks yang ditemukan, di mana kodeks ini berisi tentang surat-surat Rasul Paulus. Dan mereka menemukan susunan dari surat-surat ini, ada kitab Ibrani di sana yang ditempatkan sesudah kitab Roma, di antara kitab Roma dan kitab 1 Korintus. Nah, hal-hal ini yang dilihat sebagai bukti yang kuat mendukung bahwa Pauluslah ide dari kitab Ibrani ini. Nah, Adventist Bible Commentary kita di jilid yang ke-7 mengatakan yang paling mungkin menulis kitab Ibrani ini adalah Rasul Paulus. Alasan utamanya adalah yang pertama, sebelum kejatuhan Yerusalem pada tahun 70, pemimpin jemaat itu masih sedikit. Dan ini alasan yang kedua mereka. Paulus adalah orang yang memiliki pemahaman teologi yang kuat sebelum tahun 70 itu. Dan kitab Ibrani ini dituliskan kepada jemaat Kristen yang mula-mula, tetapi sepertinya ada penekanan khusus kepada mereka, yaitu orang Kristen Yahudi. Kenapa? Oleh karena alasan-alasan seperti ini. Yang pertama, akibat dari konsili di Yerusalem, manakala mereka membebaskan orang Kristen non-Yahudi dari tuntutan upacara keagamaan, mereka melihat bahwa orang-orang Kristen Yahudi belum siap menjalankan keputusan ini. Beberapa dari antara mereka. Sehingga keraguan dari orang-orang Kristen Yahudi ini, mereka masih memikirkan bahwa sepertinya upacara-upacara ini masih berlaku dalam kehidupan mereka, ya.
Oleh karena itu mereka masih menjalankan hari-hari raya, mereka masih menjalankan korban-korban, bahkan masih setia pada hukum-hukum upacara. Dan situasi ini mengakibatkan tensi atau situasi yang tidak sehat di dalam gereja mula-mula. Oleh karena itu, lewat surat Ibrani ini, Paulus rindu untuk menjelaskan bahwa pelayanan Yesus dalam bait suci, khususnya pengorbanan Yesus, itu merupakan kegenapan dari semua perayaan mereka. Nah, Rasul Paulus melihat bahwa sebentar lagi akan datang kehancuran kota Yerusalem, di mana mereka akan melihat dengan mata kepala mereka bait suci itu akan diruntuhkan. Dan jika mereka gagal melihat pelayanan Yesus yang telah dipindahkan di bait suci surga, mereka akan kecewa ketika melihat kehancuran Yerusalem nanti. Di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary mengatakan adalah penting bahwa orang-orang Kristen Yahudi harus memahami hal-hal ini. Tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga demi gereja-gereja non-Yahudi di seluruh provinsi di mana orang-orang percaya Yerusalem akan tersebar selama perang oleh Roma. Ya. Perang itu akan datang. Oleh karena itu surat ini muncul untuk menguatkan orang-orang Kristen pada masa-masa krisis ini, sehingga mereka perlu penerangan khususnya mengenai bait suci surga dan peran Yesus sebagai imam besar. Oleh karena itu kita dapat melihat bahwa isi dari buku Ibrani ini adalah comparison dan kontras antara simbol dari rencana keselamatan yang terdapat dalam perjanjian lama dan realitas pelayanan Yesus sejak kayu salib hingga pelayanan di bait suci surga. Baik, terima kasih pendeta. Dan untuk lebih jelas lagi memahami ayat inti kita pada saat ini, maka paling tidak kita akan melihat 3 hal penting yang terdapat di dalam ayat inti Ibrani 10 ayat yang ke-36. Yang pertama, apa ketekunan yang dimaksud di dalam ayat inti kita? Kata ketekunan sendiri berasal dari bahasa Yunani, hupomone, yang paling banyak diterjemahkan di dalam bahasa Inggris. Yang pertama kata passion atau kesabaran. Yang kedua adalah perseverance, usaha yang terus-menerus dalam melakukan atau mencapai sesuatu walaupun terdapat banyak kesulitan, tantangan ataupun kegagalan. Dan yang ketiga adalah endurance atau ketahanan, daya tahan, dan bisa juga diartikan tahan banting. Jadi 3 kata ini seringkali diterjemahkan untuk kata hupomone atau ketekunan. Dan di saat itulah diperlukan ketekunan sebab para pembaca kepada mereka penulis menuliskan surat Ibrani ini, mereka telah banyak mengalami penganiayaan dan penderitaan, baik itu secara personal maupun dalam mempertahankan iman Kristen mereka sebagai satu komunitas. Kenapa? Sebab tidak lama setelah mereka mengalami penerangan rohani, kira-kira musim semi tahun 61 Masehi, menurut Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat 17-29, orang-orang Kristen Yahudi ini mengalami penderitaan, baik itu secara verbal abuse, atau penghinaan. Mereka itu dipertontonkan, dicerca, dimaki di dalam pandangan banyak orang, maupun penderitaan secara fisik. Itu dipenjarakan atau disiksa, dianiaya dengan pukulan, dan hukuman-hukuman yang lain pada waktu pemerintahan Nero sekitar tahun 64 Masehi. Dalam hal inilah ketekunan itu harus dijaga oleh orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu. Sebab tanpa ketekunan mereka mungkin akan kehilangan tujuan iman Kristen mereka, yaitu keselamatan yang kekal yang telah ditawarkan kepada mereka ketika mereka menjadi pengikut Kristus. Sebagai contoh dari ketekunan ini, kenapa itu penting? Murid-murid Yesus, mereka mempertahankan iman mereka tekun sampai mati. Stefanus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Bahkan Yesus sendiri pun menderita dan taat sampai mati menurut Filipi pasal yang kedua ayat 5-8. Nah, kalau kita membaca apa gunanya ketekunan ini, Roma pasal 5 ayat 3-5 mengatakan dengan jelas. Jadi ada beberapa ayat yang akan kita review pada saat ini. Yang pertama Roma pasal 5 ayat 3-5. Roma 5 ayat 3-5 mengatakan bahwa, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kesengsaraan seperti yang dialami oleh orang Kristen pada waktu itu. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
Ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan. Artinya ada reward di balik ketekunan pada waktu mereka mengalami penderitaan. Yang kedua, Yakobus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Yakobus pasal 1 ayat 3 sampai 5 mengatakan juga dengan jelas apa fungsi dari ketekunan itu. Ayat 3 sampai 5. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan seperti yang dialami oleh mereka. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Ayat 4. Jadi artinya ketekunan ini melatih orang Kristen untuk matang secara rohani. Kemudian 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Ada tangga rohani di sana. Salah satunya adalah ketekunan. Sebab tanpa ketekunan tidak mungkin seorang Kristen itu bertumbuh. Dan yang paling penting adalah Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Salah satu syarat untuk bertahan sampai kesudahannya dalam segala tantangan iman Kristen adalah ketekunan orang-orang kudus. Tahan bantingnya mereka. Dan dikatakan di sini bahwa tahan banting mereka itu adalah mereka rela menanggung. Mereka tidak menggerutu atau tidak berlari menghindar. Mereka bahkan bergembira dalam segala sesuatu yang mereka alami dalam kehidupan Kristen mereka pada waktu itu. Jadi ketekunan sangat penting untuk mempertahankan iman mereka. Yang berikut adalah apa yang dimaksud dengan kehendak Allah di dalam ayat inti kita, Ibrani 10 ayat yang ke-36. Kalau kita menelaah betul kehendak Allah, telema ini adalah keinginan Tuhan, maksud Tuhan yang Dia ingin anak-anaknya, orang-orang Kristen lakukan. Yang pertama, kehendak Allah itu adalah melakukan kebenaran. Sebab Tuhan itu adalah Allah yang benar, akulah jalan dan kebenaran. Jadi kita diwajibkan untuk melakukan kebenaran. Kemudian kehendak Tuhan, keinginan Tuhan itu adalah semua orang diselamatkan menurut Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dan yang terakhir, kehendak Allah itu dalam konteks ayat inti adalah agar orang Kristen mempertahankan iman mereka. Dan dalam cakupan itu, maka kita boleh melihat bahwa kehendak Allah bagi orang Kristen saat itu adalah mempertahankan kebenaran melalui penurutan terhadap hukum-hukum Allah. Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang ke-9 mengatakan seperti ini tentang kehendak Allah. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Artinya, kehendak Allah dalam konteks ini adalah hukum-hukum Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Allah? Yang penting adalah Yesus katakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Melakukan kehendak Allah perlu kuasa yang menggerakkan kita dari dalam. Dan Yesus menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menolong dan memampukan kita melakukan kehendak Allah yang dalam kapasitas manusia kita tidak mampu mempraktekannya. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan juga, segala perkara dapat kutanggung hanya di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-13. Artinya di dalam melakukan kehendak Allah kita perlu pertolongan dari Tuhan. Dan yang terakhir, kalau kita melihat ayat inti kita, apa yang dimaksud dengan yang dijanjikan? Bagaimana dan kapan itu kita menikmatinya? Kalau kita melihat ayat ini, maka kita harus merujuk kepada ayat-ayat selanjutnya, ayat 37 dan ayat yang ke-38. Firman Tuhan katakan, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan Ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ini berhubungan dengan eschatological reward. Yang kita percaya itu salvation. Keselamatan yang akan diterima semua orang kudus pada waktu mereka sudah tahan uji, pada waktu mereka sabar tahan banting, pada waktu mereka telah melakukan kehendak Allah. Di saat itulah mereka mendapat jaminan bahwa mereka itu diselamatkan, ditebus oleh Tuhan. Kapan itu? Pada waktu kedatangan Tuhan. Dalam konteks eskatologi, maka kita sedang menunggu penggenapan dari apa yang Tuhan janjikan itu. Dan janjinya sedikit waktu, bahkan sangat sedikit waktu lagi maka kita akan menerima janji itu. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 mengatakan, hendaklah kamu setia sampai akhir dan kamu akan dimahkotai dengan mahkota kehidupan. Janji inilah yang sedang kita nantikan. Bagaimana supaya kita boleh menerima janji hidup yang kekal, eschatological reward itu? Ketika kita tekun
matang di dalam iman Kristen kita, dan tahan uji. Pada waktu itulah Yesus datang, kita didapati sebagai hamba-hamba yang setia, yang siap menerima janji yang dijanjikan oleh Allah itu. Baik, pendeta. Di dalam Ibrani 2 ayat 3 dan 4 memberikan kepada kita gambaran tentang orang Kristen Ibrani, tentang bagaimana mereka memiliki kepercayaan kepada Yesus Kristus dan mereka bertobat dan setia kepada Yesus. Di sini disebutkan di dalam Ibrani 2 ayat 3 dan 4, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu? Pada bagian ini yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesetiaan mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus. Jadi di sini kita melihat bahwa orang-orang Kristen Ibrani, mereka tidak secara langsung bertobat oleh karena melihat kepada Yesus Kristus, mendengarkan Dia berbicara kepada mereka, tetapi mereka ditobatkan oleh karena usaha yang dilakukan oleh para rasul dan mereka yang telah menerima kuasa Roh Kudus untuk mewartakan kabar keselamatan, kabar baik, good news. Dan mereka ini yang telah membawakan kabar Injil ini benar-benar efektif dan sukses di dalam mewartakan kabar keselamatan kepada orang-orang Ibrani. Nah, tentu kita ingin mencari tahu apa yang menjadi rahasia sehingga pekabaran Injil ini bisa sukses. Dengan demikian kita dapat mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kita. Nah, kita mengetahui bahwa Yesus Kristus sebelum Dia naik ke surga telah memberikan amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 agar supaya kita sebagai murid-murid Yesus pergi dan memberitakan Injil, membaptiskan. Dan murid-murid Yesus mereka mendengarkan akan hal ini dengan serius dan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Namun sebelum mereka keluar untuk mewartakan Injil, mereka perlu untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kita bisa lihat di dalam Kisah 1 ayat 8, Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itulah sebabnya ketika Yesus terangkat ke surga, mereka berada di Yerusalem, tinggal di Yerusalem, di ruangan atas dari tempat yang sudah mereka tentukan untuk mereka berkumpul, dan di sana mereka berdoa, mereka memohon kuat kuasa Tuhan selama 10 hari. Dan di dalam Kisah 1 ayat 14 disebutkan di sana bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dan doa bersama-sama. Jadi mengapa Injil itu sampai menyebar lalu kemudian boleh menjadi satu berkat bagi orang-orang Ibrani? Oleh karena murid-murid Yesus mereka berkumpul, bertekun di dalam doa, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan ketika di dalam Kisah pasal 2 Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, mereka diliputi, dipenuhi dengan kuasa sehingga mereka mewartakan Injil ke berbagai tempat, dan juga dengan kemampuan mereka boleh berbicara dan orang-orang yang tidak memahami bahasa mereka dapat mengerti pekabaran yang disampaikan oleh para rasul, dan banyak yang menerima akan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Penting bagi kita untuk menuruti akan firman Tuhan, memiliki satu kerinduan untuk menyaksikan kabar keselamatan ini kepada orang lain. Penting bagi kita untuk bersehati, berkumpul bersama-sama dan berdoa memohon kecurahan Roh Kudus dan menerima kuat kuasa Roh Kudus. Dengan demikian kita boleh menjadi alat-alat Tuhan yang efektif
di dalam mewartakan kabar keselamatan. Dan orang-orang yang di sekitar kita boleh menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya, terima kasih Pendeta Jacobs. Dan sebagaimana yang kita sudah lihat di keterangan tentang latar belakang daripada kitab Ibrani, kita temukan bahwa orang-orang Kristen atau para pembaca kitab Ibrani ini, mereka menghadapi tantangan. Bagaimana kira-kira untuk mengatasi tantangan dan goncangan iman? Ada nasihat-nasihat praktis yang bisa kita temukan di dalam kitab Ibrani itu sendiri. Kita bisa cari di kitab yang lain, tetapi oleh karena fokus pada triwulan ini adalah kitab Ibrani, kita akan melihat bagaimana kita bisa mengatasi tantangan dan goncangan iman menurut nasihat-nasihat yang ada di dalam kitab Ibrani. Ada 6 poin yang ingin saya bagikan pada kesempatan ini. Yang pertama, yakinlah bahwa ketika kita dicobai, Tuhan juga pernah dicobai. Itulah sebabnya ia sanggup untuk menolong semua orang yang mendapat pencobaan. Ibrani 2 ayat 18. Yang kedua, kita diminta untuk jangan menyimpan kejahatan di dalam hati, melainkan saling menasihati satu dengan yang lain selama masih ada waktu. Ya, jangan saling menyimpan kejahatan, tetapi saling menasihati satu dengan yang lain selama masih ada waktu. Ibrani 3 ayat 12 sampai 13. Lalu yang berikut, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Ketika kita menghadapi tantangan, jangan meninggalkan ibadah-ibadah. Lalu yang berikut, ingat bagaimana Yesus pada waktu dia berada di atas dunia ini, dia menghadapi kritikan, bantahan, celaan. Jangan kita menjadi lemah atau putus asa karena kita menghadapi kritikan, bantahan ataupun celaan. Ibrani 12 ayatnya yang ketiga. Lalu, kuatkan tangan yang lemah, lutut yang goyah, dan sembuhkan yang sakit. Ibrani 12 ayat 12 dan 13. Jadi, walaupun kita ini sementara menderita, menghadapi tantangan, tetapi kita juga tetap harus mengulurkan tangan untuk menguatkan. Karena rupanya kita dapat memperoleh kekuatan ketika kita menolong orang lain. Jangan mengambil suatu posisi bahwa saya selalu adalah korban, dan sayalah yang sebenarnya butuh untuk dilayani. Nasihat dari kitab Ibrani adalah, walaupun kita menghadapi tantangan, kita juga harus melayani orang lain. Lalu, ini yang paling penting dari semua adalah percaya. Walaupun kita mengalami banyak penderitaan, percaya bahwa kita punya akses ke sorga melalui imam besar yang telah merasakan pencobaan, tetapi bedanya dia adalah imam besar yang telah apa? Telah menang. Bukan seperti imam besar di dalam bait suci di dunia, di mana mereka itu jatuh ke dalam pencobaan, mereka berbuat dosa. Tetapi imam besar yang kita punya adalah imam besar yang tidak pernah berbuat dosa. Dan kita punya akses ke dalam sorga melalui imam besar ini. Kita punya seseorang di sorga, dan dia sama seperti kita. Dia pernah menjadi manusia, dia tahu betul air mata penderitaan yang kita hadapi dari waktu ke waktu. Pada waktu Presiden Amerika Serikat, yaitu Presiden Barack Obama, dia menjadi presiden. Dan sejarah mencatat bahwa dia adalah presiden kulit hitam yang pertama di negara Amerika Serikat. Para warga negara Amerika Serikat dari latar belakang kulit hitam, mereka menyambut ini dengan luapan kegembiraan. Bukan hanya oleh karena mereka telah memenangkan sebuah kontestasi politik, tetapi ini menjadi sebuah era yang baru, di mana kalau kita belajar sejarah Amerika Serikat, terjadi segregasi, ya, perbudakan, dan orang kulit berwarna selalu dianggap sebagai warga negara kelas 2. Tetapi sekarang ketika Presiden Amerika Serikat, orang yang paling berkuasa, adalah salah satu dari kita, mereka menyambut ini dengan penuh sukacita dan ada air mata sukacita di sana. Oleh karena apa? Sekarang yang menjadi orang yang paling berkuasa adalah salah satu dari kita. Kita bisa membayangkan sukacita ini juga bagi kita yang menghadapi tantangan dan goncangan iman. Bahwa dia yang di sorga, yang menjadi imam besar, yang menjadi pengantara kita, dia itu adalah salah satu dari kita. Oleh karena dia pernah menjadi manusia sama seperti kita. Itulah sebabnya apapun tantangan yang kita hadapi, kita percaya bahwa kalau kita
menetapkan pandangan kita kepada Yesus di sorga, kita pasti akan memperoleh kekuatan dan penghiburan. Saya pikir itulah rahasia dari kitab Ibrani tentang bagaimana menghadapi tantangan dan goncangan iman. Baik, terima kasih Pendeta Taliwongso. Sekarang kita tiba pada sebuah pemikiran lain. Bagaimana jika iman itu gagal? Bagaimana jika kita gagal di dalam iman? Nah, pertanyaan yang penting juga kita tanyakan adalah apakah kita bisa mengalami kegagalan iman? Yesus pernah mengatakan di dalam kitab Injil, "You have no faith." Itu memberikan bukti bahwa manusia bisa gagal, bisa mengalami kegagalan di dalam iman. Nah, apa yang terjadi jika kita gagal di dalam iman? Apakah kita akan kehilangan keselamatan? Ataukah akankah rencana Tuhan itu gagal ketika kita kehilangan iman? Ya. Nah, untuk belajar secara sederhana tentang isu ini, kita perlu melihat sebuah tokoh iman. Tokoh yang terkenal di dalam Alkitab. Beliau adalah Abraham. Ya, Abraham. Nah, Abraham pernah mengalami kegagalan dalam iman. Ya, ada banyak contoh yang kita bisa lihat di dalam cerita Abraham, yaitu yang pertama ketika dia pergi ke Mesir oleh karena kelaparan. Dia pergi ke Mesir, dia tidak bertanya kepada Tuhan, dan akhirnya di sana dia mengalami kegagalan iman. Dan kondisi yang Abraham alami di Mesir menyatakan juga kondisi rohani Abraham saat itu, yaitu dia mengalami kegagalan di dalam imannya. Dan dari cerita di Mesir itu juga berlanjut-lanjut kita melihat kegagalan demi kegagalan. Ya, budak wanita yang dipercayai Hagar yang diberikan oleh Firaun di Mesir, itu juga nanti menjadi kegagalan di kemudian hari. Nah, dari kegagalan-kegagalan yang kita lihat dalam kehidupan Abraham ini, ada sebuah pertanyaan. Kenapa Abraham yang selalu gagal, tetapi rencana Tuhan di dalam kehidupannya tetap jadi? Ya. Tetap anak itu diberikan kepada Abraham. Nah, kita harus mengerti bahwa mungkin manusia gagal. Mungkin Abraham gagal, tetapi Tuhan tidak pernah gagal. 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Nah, kita bisa melihat apa yang dialami oleh Abraham, kegagalan-kegagalan yang dia alami, tetapi rencana Tuhan tetap hadir dalam kehidupannya. Itu membuktikan bahwa sebenarnya kondisi iman dari seseorang itu memerlukan sebuah proses pertumbuhan iman. Kita bisa baca itu di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-8. Ketika Abraham keluar dari Haran, itu telah membuktikan bahwa dia ini memiliki iman. Tetapi walaupun dia menunjukkan iman di awal kehidupannya, dia masih bisa jatuh. Oleh karena itu Alkitab mengatakan bahwa iman itu sebenarnya adalah karunia. Itu adalah pemberian dari Tuhan. Kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan agar iman kita itu tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Walaupun iman itu adalah karunia, tetapi di sisi lain kita juga memiliki tanggung jawab, yaitu untuk selalu merespon Allah di dalam kehidupan kita. Baik, dalam kehidupan kita di akhir zaman ini kita tahu bahwa ada begitu banyak tantangan, pergumulan. Baik itu yang datang dari dalam maupun secara eksternal, datang dari luar. Apalagi di era modernisasi seperti sekarang ini, kita kadang-kadang lupa untuk berhubungan dengan Tuhan. Dan ini bisa jadi mengakibatkan kita kehilangan arah dalam pandangan iman kita. Bagaimana supaya kita bisa menjaga iman kita tetap kuat sampai kepada kehidupan di akhir zaman ini? Paling tidak ada 3 hal yang saya mau bagikan sehubungan dengan bagaimana kita mempertahankan iman di akhir zaman ini. Yang pertama, kita tidak boleh melupakan penyertaan Tuhan pada waktu yang lalu. Sebagaimana kitab Ibrani menceritakan kembali pahlawan-pahlawan iman di masa yang lalu, demikian pula kita mempertahankan iman kita dengan melihat kepada penyertaan Tuhan pada waktu yang lalu. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu mengerintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Artinya, kita punya satu kekuatan ketika kita melihat lagi kepada pahlawan iman dan bahkan kepada penyertaan Tuhan
bagi kita di waktu yang lalu. Nyonya White sendiri mengatakan dalam Life Sketches halaman 196 bahwa kita hanya akan gagal, kita tidak mampu menjalani masa depan kalau kita melupakan penyertaan Tuhan pada waktu yang lalu. Jadi yang pertama, jangan pernah melupakan penyertaan Tuhan di waktu yang lalu. Yang kedua, dalam perlombaan iman di akhir zaman ini, kita hanya harus terus berfokus kepada Yesus. Ayat 2, Ibrani pasal yang ke-12. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Berfokus kepada Yesus yang akan memimpin kita kepada kesempurnaan iman. Artinya iman kita belum sempurna. Hanya ketika kita selalu melihat kepada anak domba Allah itu, Yesus, yang digambarkan dalam kitab Ibrani sebagai imam besar, maka kita dapat mempertahankan iman kita di akhir zaman ini. Yang berikut, dia mengatakan dalam Ibrani pasal yang ke-13, ini seperti latihan beribadah kepada Tuhan. Sebab latihan badani tidak ada gunanya, tetapi latihan rohani itu banyak manfaatnya. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberi ide di dalam Ibrani pasal 13. Yang pertama, peliharalah kasih persaudaraan, berbuat baik kepada semua orang, berhati-hati dengan dosa-dosa percabulan, jangan menjadi hamba uang seperti kebanyakan orang di akhir zaman ini, dan belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Ini penting sebagai latihan rohani, supaya kita dapat melatih atau exercise iman kita bertahan pada hari-hari yang penuh dengan tantangan dan rintangan ini. Dan yang paling terakhir adalah, Nyonya White katakan di dalam buku The Great Controversy, bahwa hanya orang-orang yang membentengi pikirannya dengan firman Tuhanlah, ia akan bertahan sampai kepada kesudahannya. Artinya, dari kitab Ibrani kita boleh belajar bahwa merenungkan sabda Tuhan adalah membekali pikiran kita, mental kita, yang senantiasa ditantang, berusaha dihancurkan oleh si jahat setan musuh kita, untuk kita jatuh meninggalkan iman kita. Sebab kita perlu hati-hati, ketika kita mundur, Allah tidak disenangkan. Itulah sebabnya pertahankan itu dengan membentengi pikiran kita dengan firman Tuhan. Terima kasih pendeta. Judul pelajaran sekolah sahabat kita, surat untuk orang Ibrani dan untuk kita. Kita akan mempelajari frase kata akhir zaman. Di dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2 disebutkan sebagai berikut. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi barangkali ada yang merasa bingung dengan frase akhir zaman. Apakah itu berarti satu masa menjelang dengan kedatangan Tuhan? Tetapi di sini jelas di dalam pernyataan Rasul Paulus bahwa ketika dia menyebutkan frase akhir zaman atau zaman akhir, ini adalah merujuk kepada perbandingan bahwa di zaman perjanjian lama Tuhan berbicara melalui para nabi, tetapi pada zaman akhir, umat-umat Kristen atau orang Ibrani pada zaman Rasul Paulus, zaman di mana Kristus hidup dan mati, itu disebut oleh Rasul Paulus sebagai zaman akhir. Di dalam Ibrani 9 ayat 26 dan 27 disebutkan, sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir, untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Jadi jelas bahwa yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah ketika Yesus berada di dunia ini dan dia mati untuk menebus dosa manusia, maka periode itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus sebagai zaman akhir. Nah, kalau kita kembali kepada judul, maka kita dapat melihat ada satu penekanan bahwa surat untuk orang Ibrani adalah juga surat untuk kita.
dan kita akan aplikasikan frase zaman akhir dengan keberadaan kita. Seperti orang Ibrani, kita hidup pada zaman akhir. Sejak digenapinya nubuatan 2300 petang dan pagi pada tanggal 22 Oktober 1844, kita mengetahui bahwa sebagai penggenapan nubuatan di akhir zaman, bahwa kita sudah berada pada zaman akhir. Tidak lama lagi semuanya akan berakhir pada kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Di dalam Ibrani 1 ayat 2 disebutkan kita sedang menunggu pemenuhan janji-janji. Oleh karena itu kita juga dapat menerima nasihat Paulus. Sebab kitab Ibrani mengingatkan kembali kepada masalah-masalah yang harus dihadapi oleh umat Allah sebelum memasuki Kanaan. Dan ketidakpercayaan mereka, kita harus hindari hal-hal tersebut. Di dalam Ibrani 3 ayat 7 sampai 11. Kita didorong untuk menghindari ketidakpercayaan. Berpegang teguh pada iman kita. Di dalam Ibrani 10 ayat 38-39. Kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Kemudian kita harus menghidupkan kehidupan yang kudus. Dan untuk sepenuhnya percaya kepada Allah. Di dalam Ibrani 13 ayat 4-6. Ibrani 12 ayat 25 berkata, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Jadi sebagai kesimpulannya adalah bahwa kehidupan dari orang Kristen, orang-orang Ibrani, ketika mereka disebutkan oleh Rasul Paulus berada pada zaman akhir, menjadi satu pelajaran bagi kita yang hidup juga di zaman akhir pada saat ini. Kiranya kita semua boleh tetap setia kepada Tuhan. Kita boleh mendengarkan dan menuruti akan firman-Nya. Dan kita boleh bersedia untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tatkala kita menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan kita, pencobaan dan kesulitan, biarlah kita mengalihkan pandangan kita dari masalah-masalah itu, kita mengalihkan dan mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Dia ada di surga sebagai perantara kita, imam besar kita yang dapat merasakan akan segala pergumulan dan kelemahan kita dan sanggup untuk menguatkan kita dan memampukan kita untuk tetap bertahan sampai kita boleh masuk dalam tanah Kanaan surgawi yang Ia siapkan bagi kita. Mari kita tutup pembahasan kita dengan doa. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu, oleh karena kebaikan kemurahan Tuhan boleh berlaku bagi kami. Kami telah mengakhiri perjalanan di tahun 2021 dan telah berada di tahun yang baru 2022. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu berlaku bagi masing-masing kami boleh diingatkan melalui pelajaran sekolah Sabat bahwa kami sudah hidup menjelang dekatnya kedatangan Tuhan. Kiranya kami tetap setia kepadamu, selalu memusatkan mata iman kami kepadamu, selalu mendengarkan akan perintah Tuhan, menuruti akan segala firman-Mu, dan biarlah kami selalu berharap kepadamu. Bila mana Engkau datang, kami semua dapat diselamatkan. Terima kasih Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Yesus kami mohon doa ini. Amin.